Bang, Ya, bagaimana tanggapan Abang sebagai seorang peruqyah mengenai kasus yang lagi viral 8 tahun silam? kasus yang Yang mana lagi tuh? hangat-hangat sekarang, yang itu. Oh, kasus Vina yang ada filmnya sekarang itu. Iya, itu. Iya. Bagaimana tuh? Bagaimana tanggapan Abang sebagai seorang peruqyah? Itu apakah benar-benar arwahnya atau gimana? Iya. Itu kan juga diberitakan, juga viral itu kan di media sosial. Iya. Diceritakan arwah si Vina ini Iya. merasuki teman ya, Iya. Linda kalau tidak salah. Iya. Oke. Jadi kalau tidak salah, kalau yang kita ikuti kan di berita, Iya. arwah si Vina ini dia menceritakan kronologinya. Nah, kalau menurut antum sendiri gimana? Kalau Ana sebagai seorang yang awam ya, Ana cuma bertanya kepada Bang kan sebagai seorang peruqyah, bagaimana itu tanggapannya? Apakah itu Karena- betul-betul arwah atau gimana kan? Karena kan banyak juga orang-orang di luar sana kan mungkin Iya. meyakini itu benaran arwah ya. Iya. Oke, tapi kalau menurut Ana pribadi, Akidah gitu. ya Bang, sesuai dengan akidah Islam, Iya. itu bukanlah kerjaan arwah sebetulnya. Iya. Tapi ini adalah kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, di video kali ini saya ingin mengomentari tentang kasus yang sempat viral 8 tahun yang lalu, teman-teman, tentang kasus Vina, teman-teman. Teman-teman pasti sudah mengetahuinya, dikarenakan sekarang teman-teman muncul lagi film yang mengangkat tentang kisah nyata ini. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya komentari di video ini, teman-teman. Namun sebelum itu, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sebelumnya, sahabatku semua, saya ingin menyampaikan kepada keluarga korban belasungkawa saya ikut prihatin, dan semoga teman-teman dengan viralnya, dengan kembalinya film yang menceritakan tentang kisah nyata ini, semoga pelaku yang tersisa 3 orang lagi cepat ditangkap oleh pihak yang berwajib. Mak, ini adik kamu masuk ke ponakan saya, cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Yang menjadi menarik, teman-teman, diceritakan di dalam podcastnya Denny Sumargo, kakak korban ini menceritakan arwah korban memasuki atau merasuki tubuh dari sahabatnya yang bernama Linda. Nah, ketika arwah korban ini merasuki tubuhnya Linda, itu diceritakanlah kronologi terjadinya peristiwa yang viral 8 tahun yang lalu, teman-teman. Orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Suara yang kita dengarkan ini, teman-teman, menurut pengakuan kakak korban, ini adalah suara arwah yang sedang merasuki sahabatnya yang bernama Linda. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Arwah korban yang sedang menyerupi Linda ini, teman-teman, menceritakan tentang bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu, teman-teman. Dan yang ajaibnya, apa yang diceritakan oleh arwah ini, teman-teman, itu semuanya terbukti. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Kepalanya Tadinya dibenturin. dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Dikatakan ada 13 atau 12 orang pelakunya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tertangkap 8 orang, teman-teman. Hanya tersisa 3 orang lagi yang belum ditemukan sampai sekarang. Bu, setelah ibu pulang 40 hari itu, kemudian itu kan nggak dikasih tahu orangnya, tapi arwahnya Vina tuh. Iya, masuk lagi. Datang lagi pas ibu pulang 40 hari pulang. Bahkan kejadian kesurupan ini, teman-teman, bukan hanya terjadi 1 kali saja, teman-teman. Ketika orang tuanya, ibunya sedang berada di luar negeri, ingin pulang, itu tidak bisa dipulangkan oleh majikan ibunya ini. Ibunya ini bisa pulang 40 hari setelah kejadian, teman-teman. Nah, ketika ibunya ini pulang 40 hari kemudian, lalu kesurupan lagi itu sahabatnya tadi, yang bernama Linda tadi. Baru nyampe rumah belum lepas sepatu udah ditelepon lagi. Padahal posisinya ibu pulang nggak ada yang tahu, termasuk saya yang tahu. Katanya arwah dari korban ini ingin bertemu dengan ibunya. Nah, ketika ibunya ini sampai di rumah temannya tadi, teman-teman, yang sedang kesurupan tadi, ibunya ini mendengarkan suara dari Vina ini, dari korban. Ini adalah perkara yang sangat ajaib sekali, teman-teman.
Dari ini adik kamu masuk lagi minta ketemu sama ibu kamu katanya. Saya datang ke sana sama mama. Ibu datang tuh? Datang. Berdua nih ya? Berdua. Iya, berdua. Peristiwa ini sahabatku semua adalah peristiwa yang luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali ujiannya, terutama kepada keluarga korban teman-teman. Dari jauh udah manggil mama katanya. Itu suara anak saya diem aja gitu kan. Terus masuk, dia peluk. Mama maafin Vina, katanya Vina belum bisa maafin mama. Dan yang harus saya komentari di sini teman-teman, ini juga adalah ujian yang sangat besar kepada seluruh umat Islam. Di sini ada penyelewengan akidah di dalam kisah ini teman-teman. Dikatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia merasuki tubuh manusia lainnya, lalu menceritakan atau berinteraksi dengan manusia yang masih hidup teman-teman. Masih ngeri. Terus saya nggak bisa ngomong apa-apa, peluk aja sambil nangis. Cuma diem aja bisanya. Ma, tolong cari pelakunya. Saya tidak menafikan, saya tidak menolak cerita yang diceritakan oleh keluarga korban ini teman-teman. Mungkin saja memang terjadi peristiwa seperti itu. Terjadinya kesurupan, lalu katanya arwah ini berinteraksi, membocorkan apapun yang terjadi pada kronologi peristiwa yang sempat viral di 8 tahun yang lalu teman-teman. Dia tuh bohong, Mbak. Bukan keluar negeri, dia ada di Jakarta. Dia kabur ke Jakarta, Mbak. Kalau polisi nggak sanggup nyari, biar saya yang cari, biar saya yang datengin. Tapi yang di sini yang harus saya luruskan teman-teman, itu sebetulnya bukanlah arwah orang yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam tubuh manusia. Ketahuilah, itu semua adalah ulah dari jin korin teman-teman. Salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Mungkin sebagian teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa? Kenapa jika jin yang sedang menyerupi Linda ini, kenapa yang diceritakan ini teman-teman hampir mendekati kebenaran dari peristiwa yang terjadi 8 tahun silam teman-teman. Sebagian orang yang lemah akidahnya pasti yakin ini adalah perbuatan dari arwah orang yang sudah meninggal dunia tadi, yang ingin menyampaikan pesan kepada keluarganya yang masih hidup teman-teman. Tapi ketahuilah, ini adalah jin korin. Kenapa? Kenapa yang diceritakan ini semuanya hampir mendekati kebenaran? Ketahuilah, jin korin ini teman-teman mengikuti seluruh manusia. Setiap manusia ini memiliki jin korin. Dan jin korin ini teman-teman mengikuti manusia sejak manusia itu lahir sampai manusia itu wafat teman-teman. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Suatu perkara yang sangat mustahil di dalam akidah kita umat Islam teman-teman. Di dalam akidah kita dijelaskan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia itu ditempatkan di alam barzah. Ketahuilah, alam barzah ini adalah suatu alam yang tidak bisa ditembus teman-teman. Alam barzah ini adalah alam penantian kita menuju alam akhirat kelak setelah terjadinya hari kiamat. Orang mana gitu deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Jin korin ini adalah setan yang mendampingi manusia sejak manusia ini lahir sampai wafat teman-teman. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya, pasti tidak terima dengan apa yang saya jelaskan. Bagaimana mungkin jika itu adalah setan? Bagaimana mungkin setan mengungkapkan kebenaran, menceritakan kronologi terjadinya peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu teman-teman, sehingga sudah tertangkap 8 orang pelakunya. Apakah itu Karena- betul-betul arwah atau gimana kan? Karena kan banyak juga orang-orang di luar sana kan mungkin Ya. meyakini itu benaran arwah ya. Iya. Oke, tapi kalau menurut Ana pribadi, Akidah kita. ya sesuai dengan akidah Islam, Ya. itu bukanlah kerjaan arwah sebetulnya. Iya, iya. Tapi ini adalah kerjaan jin. Berarti memang jin, Bang, ya? Ya, ini adalah jin korin. Antum tahu nak, setiap manusia itu kan pasti ada korinnya. Yang pertama korin dari kalangan malaikat, Iya. yang kedua korin dari kalangan bangsa jin. Dan jin ini adalah setan. Memang sengaja jin korin ini untuk menyesatkan umat Islam. Begitu. Jadi walaupun terkadang teman-teman pasti juga ragu kan, karena disampaikan di dalam kasus ini 99% itu hampir mendekati kebenaran. Iya, iya. Ya kan? Soalnya Ana juga heran kan, Bang, apakah itu Nah. benar atau gimana kan? Nah, iya mungkin yang ceritakan itu benar, 99% itu benar, tapi tujuannya teman-teman yang harus teman-teman ketahui, tujuannya disisipkan satu kesesatan. Antum tahu nak apa kesesatan yang disisipkan oleh jin korin ini? Apa itu, Bang? Nah, disisipkan satu kesesatan dari cerita yang 99% ini hampir mendekati kebenaran adalah agar umat Islam meyakini bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa menyerupi orang yang masih hidup.
Ketahuilah wahai sahabatku semua, setan ini sangat pintar sekali teman-teman dalam menyesatkan akidah kita umat Islam. Terkadang teman-teman, setan ini memberikan informasi 99% kebenaran hanya untuk menyisipkan satu kesesatan teman-teman. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat mengambil manfaatnya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, akidah kita agar tetap lurus teman-teman. Ketahuilah sekali lagi, saya katakan, ini bukanlah arwah si Vina yang sedang menyerupi temannya tadi yang bernama Linda. Ini semua pelakunya adalah jin korin teman-teman. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن أيها الذين آمنوا بالسلم